Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar adik-adik semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Senang sekali rasanya bisa hadir kembali pada hari kedua MPLS ini. Perkenalkan, nama saya Karisma Delima sebagai moderator pada malam hari ini. Kembali lagi bersama kami SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang, masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 yang biasa disingkat dengan MPLS. Dalam kesempatan ini, kami mengambil tema konten, metode, dan sarana pembelajaran sekolah. Baiklah, langsung saja kita sambut pemateri kita pada malam hari ini. Telah hadir bersama kami Bapak Sahrudin dan Bapak Joko Suharsana. Selamat malam Bapak Sahrudin. Selamat malam. Mohon izin, sebenarnya Bapak Sahrudin itu siapa sih? Baik, saya dikenal dengan sebutan Pak Abed ya. Iya, Pak Abed. Namun memang sebenarnya nama saya itu Sahrudin. Saya di sini ditugaskan sebagai guru olahraga, mengajar kelas 12, ya, kelas 12. Selain bertugas sebagai guru olahraga oleh sekolah, ya diberi tugas tambahan sebagai koordinator atau wakil sarana dan prasarana. Ya, itu saja. Baik, terima kasih kepada Bapak Sahrudin. Selamat malam Bapak Joko Suharsana. Selamat malam. Mohon izin nih, sebenarnya Bapak Joko itu siapa sih? Oke. Terima kasih, Karisma ya. Nama saya Joko, ya Joko KW ke 999 ya. Yang nomor satunya itu nomor one-nya ada di istana ya. Ya. Nama saya Joko Suharsana ya begitu. Joko Suharsana ya. Saya adalah guru di SMA Negeri 22 ya. Di sekolah ini saya sebagai guru. Mata pelajaran yang anak itu nampaknya senang sekali dengan itu ya, suka. Ya. Dan sangat bahagia kalau mendengar mata pelajaran itu ya. Ya Karisma ya. Ya. Yaitu mata pelajaran matematika. Ya, matematika. Oke, ya. Dan oleh sekolah kebetulan saat ini saya diberi tugas tambahan yaitu menjadi koordinator kurikulum. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Joko. Baik, dua pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua, dan di sesi yang pertama ini, tiap pemateri masing-masing akan menyampaikan materinya. Kepada Bapak Sahrudin dulu nih, Ya, yang dimaksud sarana pembelajaran sekolah itu seperti apa sih Pak? Ya, baik Kak Risma, terima kasih. Yang dimaksud sarana pembelajaran sekolah itu, ya kita bahas satu-satu dulu ya. Sarana, sarana itu kalau kita kenal tempat mungkin ya, Tempat. lebih bisa dipahaminya atau kata dasar yang bisa dipahaminya atau kata sederhananya itu adalah tempat. Ya. Sementara belajar itu adalah bagian dari proses seperti itu. Nah, antara tempat dan memang proses ya yang dilaksanakan oleh siswa itu akan menghasilkan suatu tujuan dan hasil. Nah, alhamdulillah dari sarana prasarana SMA 22 dari tahun ke tahun selalu meningkat, selalu berubah dan selalu bertambah seiring dengan perkembangan jumlah siswa. Sarana yang ada atau tempat yang mendukung belajar yang ada di SMA 22 Kabupaten Tangerang ini diantaranya ruang kelas. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah memiliki ruang kelas sebanyak 23 atau 22 ruang kelas. Ya. Alhamdulillah yang bisa nanti itu diisi ya atau ditempati oleh adik-adik semua yang untuk belajar di SMA 22 Kabupaten Tangerang. Selain ruang kelas juga ada ya kita ruang
laboratorium. Ya, kita memiliki ruang laboratorium IPA yang bisa digunakan oleh adik-adik atau oleh anak-anak ketika praktek ya. Ya, diantaranya praktek biologi, praktek kimia, ya, praktek fisika. Ya, itu sarana atau laboratorium ya MIPA yang bisa digunakan atau dipakai oleh anak pada saat memang praktek. Selain itu juga kita memiliki lapangan, ya, kemudian memiliki kantin juga, ya, kemudian memiliki fasilitas lain untuk ibadah musola, juga memiliki ruang olahraga, juga kita memiliki lebih dari 12 WC yang bisa digunakan untuk anak, seperti itu, ya. Itu ya sarana yang ada di SMA. Oh iya, satu lagi, itu kita juga memiliki sampai saat ini 2 lab komputer. Ya, itu bisa digunakan untuk anak-anak pada saat memang praktek komputer. Itu sarana yang ada di SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang. Mungkin kalau akses menuju ke sekolah ini menurut Bapak bagaimana nih, Pak? Akses untuk menuju SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang ini alhamdulillah untuk sekarang ini mudah ya, atau bisa dilalui ya, baik itu melalui jalur utara ya, jalur selatan, jalur barat ataupun jalur timur. Karena alhamdulillah akses atau fasilitas jalan yang memang menuju SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang sudah bagus. Sudah tidak ada lagi hal-hal jalan yang becek ya, atau yang berlubang-lubang seperti itu. Karena alhamdulillah akses jalan kita ini disambungkan oleh jalan menuju perumahan BSD, juga AIS ya, atau sering dikenal IC ya. IC itu adalah tempat-tempat memang untuk bisnis internasional ya, tingkat negara di Asia seperti itu. Kemudian juga ya akses jalan bisa yang dilalui oleh kendaraan bermotor, juga mobil ya, juga sepeda, juga bisa dilalui dengan pejalan kaki yang saat-saat memang waktunya santai untuk olahraga santai seperti itu. Dan sekolah kita juga alhamdulillah ya dekat dengan Mall Aeon ya. Jadi anak-anak atau adik-adik pada saat memang hari libur atau memang jam-jam yang sifatnya memang eskul, saat sudah selesai eskul ya bisa untuk berhibur lah, atau mencari hiburan ke Mall Aeon itu, seperti itu ya. Itu jadi akses jalan yang memang untuk menuju Seman sekarang alhamdulillah sudah bagus ya, sudah rapi dan sudah mendukung lah untuk berjalannya kegiatan di sekolah SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang. Berarti sarana prasarana di sekolah ini cukup bagus ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bagus, Karisma. Ya, alhamdulillah ya. Dan memang ini merupakan satu bentuk kerja sama ya antara pemerintah ya, kemudian juga masyarakat ya, yang notabene adalah yang menitipkan anak-anaknya ke SMA 22 ini, sehingga kerjasama yang bagus itu ya bisa menguatkan rasa menguatkan atau menumbuh kembangkan untuk kemajuan SMA 22 itu. Terima kasih kepada adik-adikku atau anak-anakku sekalian, siswa atau peserta MPLS SEMAN 22 Kabupaten Tangerang. Untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa melihat tayangan berikut ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Saharudin atas informasinya. Ya. Adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan berbincang dengan Bapak Joko.
dengan tema konten, metode, pembelajaran. Untuk Bapak Joko dulu nih. Menurut Bapak, pemahaman tentang sekolah itu apa sih Pak dengan tema konten, metode, pembelajaran? Seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih Karisma. Begini, SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang itu merupakan sekolah formal, ya. Sekolah formal, dan kami mencoba untuk menempatkan diri sebagai transformer, ya, transformer. Nah, apa itu? Ya, transformer. Jadi begini, kalau Renal Kasali, yaitu punya namanya Rumah Perubahan di Bekasi, ya. Terus sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia itu adanya di Batu Malang, itu memposisikan diri sebagai transformer center. Maka kami mencoba untuk mengambil posisi School of Transformation, ya. Sebenarnya maknanya sama begitu, ya. Begini, jadi bagi semua saja yang datang ke sekolah ini, baik itu guru, baik itu karyawan, baik itu murid-murid, termasuk kalian yang sekarang memasuki sekolah kami, sekarang menjadi peserta MPLS selaku siswa baru, ya. Itu intinya semuanya harus berani untuk mencoba berubah, ya, mencoba berubah. Jadi ada satu perubahan setelah masuk di sekolah ini, ya, begitu. Dari yang malas, ya, dari yang malas, Karisma, ya, itu menjadi tidak malas, ya. Jadi yang rajin menjadi lebih rajin, gitu, ya. Gitu. Seperti Karisma, ya. Karisma rajin nggak ini? Insya Allah Pak. Masuk di OSIS, ya? Iya, aku ikut Oke, MPK. oke. Tapi ikut MPK, ya. Tapi kegiatan itu oke, bagus untuk menambah menambah wawasan atau menambah karakter diri. Karakter diri. Tapi jangan melupakan tugas utama, yaitu Iya, belajar, tugas ya. utama belajar. Oke. Jadi itu. Jadi dari yang kurang ngerti menjadi agak ngerti, ya. Dari yang pintar menjadi pintar sekali, ya, begitu, seperti itu. Jadi karena memang yang masuk di sekolah kami ini itu sangat heterogen sekali, ya, sangat heterogen sekali, dari berbagai latar belakang pendidikan, ya, dari pendidikan sebelum di sini, ya, gitu, ya, dari berbagai latar belakang sekolah sebelum masuk ke sini, dari berbagai latar belakang sosial, dari berbagai latar belakang keluarga dan seterusnya. Sehingga kami mencoba untuk semua itu yang heterogen itu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan apa ya, dengan step-stepnya, ya. Dari yang nilainya 50 jadi 60, ya, dari yang 60 jadi 70 dan seterusnya, ya. Gitu. Jadi diharapkan siapa saja yang masuk ke sekolah ini mempunyai niat untuk berubah. Jadi kira-kira itu konsep pemahaman dari sekolah, ya. Jadi berkembang, ya Pak, ya? Ya, jadi berkembang. Bagus sekali, ya. Betul. Oke. Nah, sekarang nih Pak, kurikulum yang digunakan itu seperti apa sih Pak? Oke, ya. Kurikulum, ya. Jadi kebetulan sudah 2 tahun ini kita full menggunakan kurikulum K13 istilahnya, ya. Kurikulum 2013 atau istilahnya K13. Dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, tetapi sekali lagi bahwa kurikulum itu sebenarnya suatu media untuk mengantar ke tujuan yang sesungguhnya. Jadi tujuan sesungguhnya bukan kurikulum itu sendiri. Di dalam kurikulum ada namanya kompetensi dasar atau kompetensi yang harus dimiliki oleh kalian nanti setelah mengikuti pembelajaran.
Tetapi bukan kompetensi itu yang diutamakan, maksudnya bukan kompetensi kontennya yang diutamakan, tetapi pola pikirnya, ya, pola pikirnya yang dituju. Ya. Jadi konten itu adalah sebuah media untuk membangun pola pikir. Contohnya begini, misalnya matematika. Matematika itu sebenarnya bukan hitung-hitungannya yang dituju, ya. Tetapi bagaimana seseorang dengan mencoba untuk masuk dalam hitung-hitungan matematika itu mempunyai satu pola pikir yang sistematis, ya kan? Yang analitis, yang konsisten, ya. Itu, ya. Nah, karena di dalam matematika kalau tidak konsisten pasti salah, ya kan? Pasti salah, tidak konsisten, ya. Gitu. Terus yang tentu saja yang ikut aturan main, karena di dalam disiplin ilmu, semua di dalam disiplin ilmu pasti ada aturan main. Nah, orang yang sudah terbiasa untuk mengikuti aturan main dalam disiplin ilmu tadi, maka tentu saja dia akan terbiasa untuk mengikuti aturan main dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pola pikir itu yang ingin dicapai sebenarnya. Nah, jadi lebih pada solve of problemnya, jadi problem solving. Jadi problem solving itu kan bagaimana mengidentifikasi masalah, kan? Bagaimana mengidentifikasi masalah, bagaimana mencari alat untuk memecahkan masalah, mencari alat yang tepat, dan baru menyelesaikan masalah. Ya, itu. Jadi lebih pada solve of problemnya, bukan pada kontennya, tapi lebih pada solve of problemnya. Oke. Baik, tadi kan kurikulum nih Pak. Sekarang metode pembelajarannya nih, menurut pendapat Bapak seperti apa sih Pak? Oke. Jadi maksudnya gini ya, Karsnya, mungkin metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah ini ya. Iya, maksudnya di sekolah ini. Gitu. Oke. Jadi begini. Kan kebetulan sesuatu yang mungkin tidak kita duga ya, tidak kita sangka-sangka lah semuanya, yaitu COVID-19 itu ya, dari bulan Maret ya, sekitar bulan Maret. Nah itu. Tapi sebelum itu, metode apa yang kita pakai? Sebelum itu ya metode tatap muka klasikal, ketemu di kelas maksudnya, langsung. Terus metode belajar, mencoba dengan alat-alat ya, di lab dan seterusnya. Ya, metode belajar langsung ke lapangan ya, dengan studi kasus di lapangan, anak-anak diajak keluar ya untuk melihat langsung ya. Karena ada satu pemahaman begini, kalau mendengar itu akan lupa ya. Kalau melihat itu akan mengetahui, mengerti. Kalau mengalami itu dia akan mengerti, ya. Maka anak-anak kita ajak sampai ke mengalami begitu metodenya. Jadi tidak hanya ceramah gitu, tapi kita ajak untuk sampai mengalami. Tetapi tentu saja dalam kondisi saat ini mulai dari Maret kemarin, ya itu memang sulit untuk kita laksanakan sampai anak itu mengalami. Misalnya anak kita ajak studi tour misalnya, itu nggak mungkin kan seperti itu bisa mengalami itu. Nah, maka yang kita coba pakai yaitu ya memang online ya, daring gitu ya, atau biasa disebut dengan daring. Nah, nanti kita akan laksanakan sampai bulan Desember ya. Mudah-mudahan nanti setelah Desember kondisi akan membaik, kita bisa sampai pada mengalami tadi. Nah, untuk metode daring tadi itu kita ada 3 sistem ya, ada 3 sistem. Jadi yang melatar belakangi begini. Jadi pemerintah kan membuat satu aturan bahwa anak tidak boleh belajar terlalu lama ya, walaupun di rumah ya. Jadi maksimal 4 mata pelajaran ya, atau 3 mata pelajaran. Jadi tidak terlalu pagi banget dan tidak terlalu siang banget. Maka kita ambil waktu itu dari jam 8 sampai jam
10.30 ya, Oh. gitu. Dari 8 sampai 10.30. Nah, itu kita bagi menjadi 2 session. Sehingga ada 2 mata pelajaran yang tercover di situ tiap harinya, ya. Kecuali untuk hari Senin itu ada 3 mata pelajaran di kelas 10, karena kelas 10 mata pelajarannya lebih satu daripada kelas 11 dan kelas 12. Nah, karena tidak semua bisa tercover, maka akan kita bagi-bagi, ya, kita pilah-pilahkan. Jadi metode yang pertama adalah daring klasikal. Yang maksud dengan daring klasikal itu daring, tetapi satu guru dengan satu mata pelajaran mengcover satu kelas, gitu ya. Dan itu terjadwal. Misalnya hari Senin jam 8 sampai jam 9 di kelas 10 IPA 1 matematika wajib. Ya, gurunya langsung. Misalnya gurunya saya, Pak Joko, gitu ya. Saya mengcover kelas 10 IPA 1 untuk mata pelajaran matematika wajib langsung. Ya. Misalnya saya pakai Zoom Meet ya. Nanti biasanya saya pakai Zoom meeting. Nanti anak-anak masuk ke situ. Ya, saya nge-host. Nanti kita bisa interaktif ya. Itu ya. Kira-kira seperti itu. Nanti itu terjadwal. Nah, karena tidak semua mata pelajaran bisa tercover di situ, maka ada mata pelajaran yang dengan cara yang kedua itu penugasan audiovisual. Artinya gini, penugasan audiovisual itu satu contoh misalnya, jadi yang mata pelajaran yang masuk ke audiovisual itu ini, penugasan audiovisual ya, itu ini agama, olahraga, prakarya, sama kewirausahaan. Ya, prakarya dan kewirausahaan sama seni budaya. 4 mata pelajaran ini. Ini bisa dengan apa? Misalnya gurunya, misalnya Pak Surdin ini guru olahraga ya Pak Surdin ya. Nah, Pak Surdin ini membuat satu senam ya. Misalnya video senam tadi, gerakan-gerakan senam tadi divideokan oleh Pak Surdin. Setelah itu dikirim ke anak-anak, ke kalian. Kalian mencoba menirukan gerakan-gerakan itu di rumah. Ya, di rumah. Tidak boleh bareng-bareng ya. Jangan kalian janjian ke taman bareng-bareng 36 anak, nggak boleh. Itu nanti menyalahi itu PSBB ya. Aturan. Di rumah masing-masing. Udah, setelah kalian gerakan-gerakan yakin benar, kalian minta tolong adiknya untuk disut ya. Setelah itu kalian kirim lagi ke Pak Sarudin. Nah, seperti itu. Dan itu tidak terjadwal, tidak masuk dalam jadwal tadi. Jadi itu bebas dilakukan kapan saja. Penugasannya juga bebas dilakukan kapan saja. Oke, jadi tadi ya, jadi daring klasikal, penugasan audiovisual, terus yang ketiga itu kita nanti akan mencoba seperti ini, seperti yang kita lakukan ini. Ya, saat ini kita masih masuk ke Premiere YouTube ya, Premiere YouTube. Ya, nantinya akan kita mencoba untuk live streaming ya. Nanti akan kita usahakan sarana prasarananya ya Pak Sarudin ya. Kita usahakan untuk bisa sampai ke live ya. Nah, nanti di live tadi itu adalah live streaming jenjang ya, jenjang. Artinya begini. Mata pelajaran yang umum yang bisa dilakukan dalam satu jenjang misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kalau bahasa Indonesia kelas 10, baik itu 10 IPA 1, IPA 2 sampai 10 IPS 4 itu pasti sama. Ya, materinya sama. Maka itu bisa dilakukan bersama-sama. Ya, bareng. Nah, dengan media live streaming ya. Nanti masuk YouTube live gitu. Ya. Terus itu gimana? Sistemnya terjadwal. Nanti kita jadwalkan tiap hari Kamis. Tiap hari Kamis jam kan tadi kan jam 8, 9, 9.30, 10.30. Berarti nanti jam 11 sampai jam 12. Itu khusus untuk hari Kamis saja. Ya, jadi live streaming jenjang. Nah, selain live streaming jenjang juga ada nanti live streaming blended ya. Blended itu artinya gini. Jadi mata pelajaran itu kita blend, kita jadikan satu. Maju bareng begitu, nanti kalian bisa mengikuti blended itu dengan harapan sekali kalian mengikuti pelajaran, kalian dapat beberapa mata pelajaran. Maksudnya begini, maksudnya. Misalnya blended ciri khas program.
blended ciri khas program. Itu misalnya 10 MIPA, ya 10 MIPA itu kalau MIPA itu ciri khas programnya apa? Ya, ciri khas programnya apa? Ingat nggak Karisma kalau MIPA? Kimia, Ya. fisika, biologi. Terus? Yang minat yang itu ya kan Pak? Oke, Iya, jadi 3 itu biasanya. 3 terus satu lagi? Matematika. Oke, Matematika. ya lupa ya Karisma ya. Oke ya. Karisma jurusan MIPA kan? Iya, aku IPA. Oke, Ingat ya. itu doang 3 itu. Oke, jadi matematika peminatan. Karena matematika ada 2. Oh iya, Matematika matematika wajib. ada 2. Wajib itu berarti semua jurusan dapat. Kalau Iya. matematika peminatan dia hanya di minatnya jurusan IPA saja. Matematika peminatan, fisika, kimia, biologi. Misalnya ini mau ngeblend nih, ya. Matematika ngambil persamaan sistem persamaan atau persamaan lah. Dia mengambil sistem persamaan linear misalnya. Kimianya bisa ngeblend dengan kimia, bisa dengan persamaan reaksi ya. Iya, ada. Oke, persamaan reaksi Persamaan dengan reaksi. sistem persamaan linear itu ngeblend bisa. Terus matematika ngambil aturan kosinus dan apa itu vektor dengan fisikanya gaya misalnya ya. Itu nanti bisa ngeblend seperti itu ya. Gitu. Nah, matematikanya deret, kimianya peluruhan misalnya seperti itu ya. Gitu. Nah, terus ada blended jenjang. Kalau blended jenjang itu misalnya kelas 10 ya, kelas 10. Jadi semua mata pelajaran di kelas 10 itu bisa ngeblend. Misalnya ngambil satu tema COVID misalnya, COVID. Nah, dari sisi agamanya, nah COVID ini seperti apa sih? Apakah memang ini kutukan ya? Nah, sebuah kutukan. Nah, itu misalnya. Atau teguran. Nah, atau teguran. Kita mesti berubah ya. Nah, terus dari sisi bahasanya misalnya, bagaimana menyampaikan informasi yang baik ya tentang COVID ini ya, yaitu bagaimana membuat satu pengumuman yang baik ya berdasarkan tata bahasa. Terus dari sisi biologinya mungkin penyakit ya apa. Dari sisi matematikanya apa coba kira-kira? Apa tuh Pak? Grafik ya, grafik tentang perkembangan COVID ya, kan bisa dibuat grafik. Iya, ya. benar Pak. Grafik itu matematika ya, di situ statistik ya, statistikanya. Seperti itu. Jadi nanti kalian mengikuti sebuah tayangan mata pelajaran, tapi kalian sudah dapat banyak mata pelajaran yang bisa kalian dapatkan. Ya, itu maksudnya dengan blend tadi ya. Jadi mungkin kira-kira itu bagaimana metode pembelajaran yang akan nanti kita terapkan ya, gitu. Gitu Karisma. Baik, terima kasih banyak nih Pak kepada Bapak Joko Suharsana atas informasinya. Iya. Baik adik-adik semuanya, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari kedua MPAS ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada malam hari ini, Bapak Sarudin dan Bapak Joko Suharsana, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua, dan juga kepada adik-adik yang sudah menyimak diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini sungguh bermanfaat bagi adik-adik semuanya, dan kita akan berjumpa lagi dengan channel dan jam yang sama dengan pembicara dan materi yang berbeda. Jangan lupa besok memakai seragam SMP dan didokumentasikan foto sedang mengikuti kegiatan MPLS ini. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.